Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Oke, berjumpa kembali dengan saya Wahyu Hidayat, tentunya di channel Wahyu Digital. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara mudah membuat website dan landing page. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, silahkan klik subscribe dan like video ini dan pastikan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video tutorial terbaru lainnya. Oke, sebelum kita membahas yang lebih jauh lagi, saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara website dan landing page. Jadi apa itu website dan apa itu landing page? Nah, jadi website itu merupakan suatu media yang fungsinya untuk mempresentasikan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Nah, jadi website ini isinya merupakan suatu gambaran besar dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Nah, kemudian website itu biasanya terdiri dari beberapa halaman, seperti halaman kontak, halaman company profile, kemudian halaman layanan atau jasa, atau kalau misalkan websitenya website toko online, biasanya terdiri dari beberapa produk. Nah, kemudian tujuan dari website ini untuk mempermudah seseorang mengakses dan mencari informasi mengenai seputar bisnis atau perusahaan tersebut. Ya, jadi fungsinya atau tujuan dari dibuatnya website ini untuk mempermudah seseorang yang sedang mencari informasi mengenai suatu bisnis atau suatu perusahaan. Nah, kemudian target audiens dari website ini luas. Jadi, website ini diperuntukkan untuk semua orang atau untuk audiens luas. Nah, sedangkan landing page ini pembahasannya biasanya lebih spesifik ya. Jadi, fungsi dari landing page ini biasanya membahas suatu produk atau suatu jasa ya. Jadi pembahasan dari landing page ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi website itu pembahasan secara umum atau gambaran besar dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Nah, sedangkan landing page ini pembahasannya lebih spesifik. Biasanya landing page ini membahas mengenai promo ya. Bisa itu promo suatu produk ataupun promo suatu jasa ya. Jadi lebih ke membahas suatu produk atau suatu jasa yang ditawarkan di dalam landing page tersebut. Nah, kemudian target audiens dari landing page ini lebih spesifik dibanding dengan website ya. Kalau website itu untuk semua orang atau untuk audiens luas. Nah, sedangkan target dari landing page ini lebih spesifik atau lebih tertarget sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan di dalam landing page tersebut. Misalkan kalau isi dari landing page-nya menawarkan jasa membuat website, berarti ditargetkan untuk orang-orang yang menyukai atau orang-orang yang membutuhkan jasa tentang website. Kalau misalkan websitenya berisi tentang penawaran produk, misalkan produk herbal, berarti ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan produk-produk herbal atau produk kesehatan. Nah, kemudian untuk mempermudah memahami perbedaan antara website dan landing page ini, saya akan mencontohkan beberapa contoh website dan beberapa contoh landing page. Nah, ini adalah contoh dari website ya. Ini website dari Unilever. Nah, jadi website itu isinya terdiri dari beberapa halaman. Ya, di sini ada halaman about, ada halaman our brand, sustainable living, kemudian news, karir, investor relation. Ya, jadi terdiri dari beberapa halaman. Dan website ini menjelaskan gambaran besar dari perusahaan ini ya. Nah, ada juga contoh lainnya misalkan seperti Coca-Cola ya. Nah, ini adalah contoh dari website Coca-Cola. Ya, isinya sama ya. Di sini ada beberapa halaman yang bisa kita akses. Ada halaman our company, ada halaman brand ya, sustainable business, kemudian halaman-halaman lainnya lagi ya seperti karir dan investor. Nah, jadi website itu menjelaskan gambaran besar dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa contoh dari landing page. Ya, di sini ada beberapa contoh landing page. Ada landing page WA Form Maker, kemudian landing page dari WA Form Builder, dan juga landing page dari Auto Business. Ya, masing-masing landing page ini membahas satu produk. Seperti contoh di sini WA Form Maker. Landing page ini membahas satu produk, yaitu produk WA Form Maker. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di dalam landing page ini berisi suatu penjelasan dan penawaran dari satu produk, yaitu produk WA Form Maker. Nah, jadi landing page itu isinya lebih spesifik, yaitu membahas satu
produk atau satu layanan jasa. Ya, seperti ini contohnya. Nah, jadi di dalam landing page ini membahas seperti fitur utama dari produknya, ya seperti ini. Ini fitur dari WA Homemaker ini, ya. Dan juga di bawah itu ada penawaran mengenai produknya. Misalkan seperti ini, ya. Ada testimoni juga, dan di bawah ada penawaran mengenai produknya, ada harganya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang lainnya, ya, seperti WA Form Builder. Ini juga sama membahas satu produk, yaitu produk WA Form Builder. Atau kalau misalkan mengenai produk fisik seperti misalkan baju. Jadi satu landing page itu membahas satu baju tertentu, ya, atau satu misalkan produk kesehatan seperti misalkan Slimming Honey atau produk-produk yang lainnya. Coba kita lihat lagi yang satu lagi, ya. Nah, ini juga sama, ya. Di dalam satu landing page ini membahas satu produk, yaitu produk email marketing, ya. Jadi ini membahas satu produk yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi itu perbedaan antara website dan landing page. Kalau website itu membahas mengenai gambaran besar suatu perusahaan atau suatu company, sedangkan landing page pembahasannya lebih spesifik, yaitu membahas satu produk atau satu layanan jasa. Kemudian, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat website dan landing page? Nah, ketika kita akan membuat sebuah website, tentunya kita memerlukan yang namanya hosting. Nah, apa itu hosting? Jadi, hosting ini tempat kita menyimpan file atau data dari website kita, ya. Entah itu berbentuk file ataupun berbentuk folder. Nah, kalau misalkan kita analogikan, hosting itu ibaratnya rumah, ya, rumah tempat kita menyimpan barang-barang kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah domain. Domain ini apa? Jadi domain itu merupakan alamat untuk mengakses website kita. Misalkan website saya Wahyu Digital, ya, dan domain saya wahyudigital.com. Nah, jadi ketika ada user atau orang yang mengakses wahyudigital.com, maka akan diarahkan ke dalam website saya. Nah, kalau misalkan kita analogikan, domain ini ibaratnya sebuah alamat untuk menuju ke rumah. Kalau tadi hosting itu rumah, tempat kita menyimpan barang-barang kita, dan domain itu merupakan alamat menuju ke rumah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah WordPress theme. Nah, WordPress theme ini fungsinya untuk mengatur tampilan dari suatu website atau suatu landing page. Nah, ketika kita akan membuat sebuah website, tentunya kita memerlukan WordPress theme ini, ya, untuk menentukan atau untuk mengatur tampilan dari website kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plugin. Plugin ini merupakan suatu tools yang fungsinya untuk membantu mempermudah dalam pembuatan suatu website. Nah, ketika kita membuat sebuah website, tentunya kita memerlukan plugin ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konten. Nah, ketika kita membuat suatu website, tentunya kita memerlukan konten. Apa itu konten? Jadi, konten ini merupakan isi dari suatu website atau landing page. Nah, ketika kita membuat landing page atau membuat website, tentunya di dalamnya ada beberapa konten. Bisa itu berbentuk gambar, banner, ataupun berbentuk video. Nah, jadi sebelum kita membuat suatu website, kita harus memiliki beberapa hal ini, ya, mulai dari hosting, domain, WordPress theme, plugin, dan juga konten. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tips dalam memilih suatu hosting. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe dan like video ini, dan pastikan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video tutorial terbaru lainnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.